Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salam Amrullah, SHMH. Saya salah satu staf pengajar di Universitas Andi Jema, Yayasan Tok Ciung. Saya berhome base di Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Saya salah satu dosen yang berada di bidang hukum pidana. Nah, di Fakultas Hukum khusus untuk dosen Fakultas Hukum yang jurusan prodi Hukum Pidana, saya menjadi salah satu dosen pengembang rancangan pembelajaran semester atau RPS ataupun kurikulum dari mata kuliah Hukum Pidana itu sendiri. Nah, kami di Fakultas Hukum menyusun suatu kurikulum tentu melibatkan beberapa perguruan tinggi prodi ilmu hukum dari universitas lain. Nah, saya sebagai staf pengajar sudah berada atau sejak dari tahun 2015 sampai sekarang. Saya sudah berpangkat lektor. Kualifikasi saya S1, S2 itu adalah ilmu hukum dan linear karena itu sangat menunjang karir serta kemampuan kompetensi di bidang ilmu saya. Nah, salah satu mata kuliah yang saya ajar dari beberapa mata kuliah lain sesuai dengan surat keputusan dari dekan dari universitas ke saya, yaitu mata kuliah hukum pidana lanjutan, hukum pidana khusus, dan mata kuliah hukum telekomunikasi dan informatika. Nah, untuk mata kuliah hukum telekomunikasi informatika, saya salah satu dosen yang mengampu mata kuliah tersebut karena semenjak salah satu dosen kita meninggal dunia, saya dibebankan sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum telekomunikasi informasi. Di dalam mata kuliah hukum telekomunikasi informasi ternyata memang dalam rancangan pembelajaran semester di dalamnya menitik beratkan kepada kejahatan cyber yang memang berada di bidang masuk atau wilayah rumpun ilmu hukum pidana. Nah, dalam penyampaian pemberian materi kepada mahasiswa di pertemuan pertama tentu saya memberikan atau menjelaskan kontrak perkuliahan. Dalam kontrak perkuliahan, karena di masa pandemi tentu kita agak lebih fleksibel, metode baru dalam penilaian mahasiswa. Yang pertama itu terkait dengan kehadiran, sikap, tugas-tugas, dan serta ujian-ujian akhir yang akan dilalui oleh mahasiswa. Nah, dalam mahasiswa kami di Fakultas Hukum Universitas di Jember itu ada 2 kelas. Karena mata kuliah hukum telekomunikasi dan informasi itu berada di semester 5, tentu kelas-kelas yang kami ajarkan itu berdasarkan metodologi kondisi yang ada sekarang. Di kondisi pandemi ini kami sudah sepakat bahwa pembelajaran serta ujian-ujian yang lain itu kita adakan secara daring atau luring. Dan di beberapa fakultas lain juga mengadakan pembelajaran seperti itu. Nah, dalam metode pembelajaran saya dalam mengajarkan mata kuliah hukum informasi dan teknologi, kami menggunakan Zoom meeting dan Google Meet. Dan biasanya dalam ujian-ujian biasanya saya menggunakan Google Form baik dari sisi absensi serta ujian UTS dan ujian akhir semester. Nah, dalam interaksi saya kepada mahasiswa, tentu karena kami juga bahagian dari dosen muda, tentu tidak boleh membatasi komunikasi kami dan interaksi kepada mahasiswa. Karena di era 4.0 tentu komunikasi kita tidak ada lagi batasnya karena ruang-ruang sudah terbuka di dalam media sosial. Tinggal kembali kami mengatur dan membuat suatu kesepakatan bersama mahasiswa bahwa komunikasi kita tetap jaga dengan berpedoman budaya kita yang ada di
Sulawesi Selatan. Nah, dalam penilaian biasanya kami berikan di kontrak perkuliahan itu berdasarkan rubrik penilaian yang kami sudah berikan di pertemuan awal, dan itu harus disepakati bersama mahasiswa dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa metode pembelajaran apa yang dianggap mudah dan yang mudah ditangkap oleh mahasiswa. Apakah sekedar ceramah ataukah kita membuat suatu diskusi-diskusi kelompok agar suasana kelas itu semakin hidup, ya. Nah, biasanya di pertemuan kedua itu kami menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran semester. Karena RPS yang kami sudah buat dan kita sepakati bersama tim teaching, tentu kami akan menjelaskan itu kepada mahasiswa. Karena keterbatasan dan kemampuan universitas kami juga terhadap sarana dan prasarana, tentu kami ketika mengajar di rumah kami menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah dengan menggunakan gadget maupun perangkat-perangkat laptop yang sekarang saya bikin. Nah, di dalam mata kuliah Hukum Telekomunikasi dan Informasi, antara pertemuan pertama sampai setelah UTS, saya membuat satu metode baru dalam sistem pembelajaran, yaitu pembelajaran kelas luar. Kelas luar itu kita mencari dan menemukan sesuatu ide yang baru, bahwa dalam mata kuliah ini tidak hanya didasarkan kepada referensi-referensi yang ada di secara kepustakaan, tetapi kita juga menemukan suatu studi atau kasus-kasus yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena kejahatan-kejahatan cyber sekarang tidak hanya kita bisa lihat dari sisi dokumentasi yang ada di internet, tetapi kita juga bisa dia menemukan aktivitas sehari-hari. Nah, khusus di mata kuliah Hukum Informasi Teknologi, salah satu dan beban satuan acara perkuliahan kami itu terkait dengan kejahatan cyber. Nah, di dalam pembelajaran kita secara semester, saya mengatur dan menyusun satuan acara perkuliahan itu tidak hanya di dalam ruang-ruang pertemuan dengan metode ceramah, tetapi saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menemukan sesuatu, apakah kasus-kasus yang ada di tengah-tengah masyarakat, ataukah membuat suatu perencanaan atau membuat suatu konten-konten tertentu yang dianggap sebagai hal-hal yang positif. Mahasiswa kami di semester 5 ternyata memang karena mahasiswa juga sudah mempunyai fasilitas yang sudah memadai, artinya gadget yang dipakai sudah sangat dapat digunakan untuk membuat suatu narasi-narasi atau konten-konten yang bernilai positif. Ya, tentu konten-konten itu memiliki nilai ataukah ukuran dari rencana pembelajaran kita secara satu semester. Nah, mahasiswa dalam semester mahasiswa kami di semester 5 itu dia kurang lebih berjumlah 20 sampai 25 orang. Karena ada 2 kelas, berarti kalau kita jumlah itu sekitar 40 sampai 50 mahasiswa. Nah, cuma memang ada kendala kami karena kondisi geografis kita di Tanah itu ada agak lebih ekstrim, apalagi ketika terjadi cuaca yang sangat tidak menentu. Tentu mahasiswa kami terkadang banyak yang izin, akan tetapi kita akan menggantinya dengan tugas-tugas yang sifatnya terstruktur. Nah, sekian dari pembelajaran pembelajaran saya di khusus mata kuliah Hukum Telekomunikasi Informasi. Harapan saya ke depan saya akan mengembangkan mata kuliah ini lebih komprehensif agar lebih
aktual dan terkini, baik dari sisi referensi dan juga terhadap kasus-kasus yang sering terjadi di lapangan. Saya ucapkan terima kasih, semoga penjelasan saya terkait dengan mata kuliah ini dan diberikan nilai yang baik oleh asesor dalam program sertifikasi dosen. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.